masukin ke. Sorry, tali bajanya di mana nih? Oh, dari tali Iya. sini. Sebelah sini? Nggak ada, cuma satu. Oke, cukup satu ya? Cukup satu. Dia nyambung sampai mana? Sampai dalam. Sampai sini? Iya. Sampai mana? Terus? Jadi kalau itu nanti tinggal masukin, baru masukin ke setir. Habis masuk ke setir kita masukin ke zipper sini. Jadi setirnya nyelip di sini? Iya, betul. Seperti itu. Ini adalah tas dengan harga 1,7 juta yang bisa kalian beli di Tokopedia. Tapi XD Design ada juga di di Lotte Shopping Avenue di Grand Indonesia, which is sekarang di Grand Indonesia, dan ada di satu lagi di Pondok Indah Mall. Oke, halo, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah tas atau unboxing tepatnya yang baru gue beli. Ini adalah tas XD Design. Kalau kalian pernah dengar, XD Design itu adalah sebuah brand yang sempat Kickstarter. Dia bikin desain tas dan bikin prototype dan akhirnya berusaha meyakinkan orang lewat Kickstarter-nya untuk akhirnya beli tas itu, meskipun mungkin barangnya belum diproduksi gitu. Jadi setelah orang bayar, barulah tas itu diproduksi. Dia dapat di awal-awal itu sekitar belasan ribu orang yang mau beli tasnya karena suka dengan desainnya. Nah, gue sempat beli tas XD Design juga, dan sayangnya itu agak KW, dan memang kualitasnya jelek banget. Gue bahkan nggak sempat pakai karena sletingnya pun langsung rusak gitu. Dan XD Design ini dia sempat keluarin, awal itu kan XD Design Backpack, tapi yang gue baru beli ini sebetulnya bukan XD Design Backpack, tapi tipe yang lain yang keluar itu sekitar mungkin 3 tahun lalu, atau 2017 atau 2018. Dan ini adalah XD Design Bobby Beast. Seperti kalian bisa lihat, ini adalah tas backpack dengan harga 1,7 juta. Bisa jadi backpack, bisa jadi travel business bag ya. Easy switch, jadi kalian bisa potret, bisa landscape gitu. Jadi bisa jadi kayak koper gitu lah. Nah, kira-kira apa yang menarik dari tas ini? Kenapa harganya bisa sampai 1,7 juta? Apa yang menarik dari XD Design? Kita akan bahas lebih jauh di video ini, tapi sebelumnya simak dulu intro berikut. Oke, ini XD Design Bag yang baru sampai dan akhirnya gue bisa pegang. Sebetulnya tadi gue udah sempat buka dan lihat karena cek dulu sebelum akhirnya bisa dibawa ya. Karena gue beli ini di Grand Indonesia. Dia itu ada outlet di Grand Indonesia, di Indonesia ya, karena ini kan produk impor dari luar. Di Grand Indonesia, di Lotte Shopping Avenue, dan ada di Pondok Indah Mall. Dia ada outletnya. Tapi kalau kalian mau beli online di Tokopedia, ini harganya 1,7 juta. Dan apa yang menarik dari XD Design Bobby Beast ini ya? Nah, kita lihat packagingnya. Menurut gua dari kardusnya aja udah desain banget gitu. Very well thought. Gue suka produk-produk yang dipikirkan dengan baik gitu, nggak sekedar kayak asal bikin aja gitu. Jadi benar-benar very well thought sampai ke kardus-kardus ya. Gue rasa karena mereka juga berproses lah ya dengan itu. Awalnya mereka kardusnya jelek, tapi sekarang jauh lebih baik. Ini very well thought. Kenapa? Karena dia ada handle di sini. Jadi ketika tadi gue mau dikasih tasnya itu ada tas kain untuk bawa ini kardus, tapi gue bilang nggak usah lah, malah jadi pusing gue mikirin buang kemana tas kainnya gitu kan. Terus akhirnya gue ternyata dia kardusnya bisa dibuat ada handle kayak begini, dan ini very convenient sekali, dan ini membuat ini jadi kayak gampang untuk dibawa gitu. Akhirnya gue beli langsung, nggak usah pakai kain-kain lagi, gue langsung pakai begini aja. Dan kita coba strolling ya, kita coba lihat packagingnya. Itu ada desainnya ini, tasnya bisa portrait, bisa landscape, terus ada Bobby Beast anti-theft backpack briefcase. Jadi bisa backpack, bisa briefcase. Warnanya black kalau yang ini. Dia ada warna biru navy tua juga. Be careful when opening the box with a knife. Katanya ini juga cut proof ya. We've done our best to design a backpack that will provide you a safe and secure experience. However, in the event of misuse, the user may not hold XD Design liable for any loss or damage gitu. Ya, ini aman dari theft, cuma maksudnya ya kalau kalian ada kejadian-kejadian tertentu ya bisa aja ini tas juga hilang-hilang juga sih gitu. Tapi mungkin kalian bisa pasangin Apple, apa itu yang baru itu? Apple Track yang bisa untuk track ya. Nah, kita coba lihat ini bungkusnya. Belakangnya itu ada desain tasnya, bisa jadi backpack, dan dia tipis banget. Very, apa ya,
sangat rapi gitu kalau gue bilang. Ini coba lihat. Integrated USB charging, jadi dia ada kabel, cut resistant. Tapi dia ada di YouTube, kalau kalian cari ada orang yang mau coba motong-motong ini dan setidaknya nggak tembus gitu ya. Tapi apakah merusak? Gue rasa sih mungkin rusak juga kali ya. Gue nggak akan coba sejauh itu. Integrated lock, dia ada kunci khusus untuk tas ini, adjustable open angles, ya jadi bisa dibuka sampai 180 derajat. Hidden zippers, sletingnya tersembunyi. Ada plus minus dengan fitur ini, bahwa fitur ini membuat tas kalian itu lebih sulit untuk dimalingin orang dari belakang, karena memang ya agak bahaya juga untuk situasi dan kondisi lokasi tertentu lah. Bisa fit sampai 15,6 inch laptop. Gua ada laptop ukuran 15 inch, ntar kita coba. Terus ini shockproof, jadi mungkin maksudnya kalau kena benturan gitu nggak gampang rusak laptop atau gadget kalian di dalamnya. Water repellent, jadi artinya kalau kena air dalam ukuran yang nggak hujan badai ya, ini masih bisa nahan air lah. Terus luggage strap bisa dipasang di koper luggage yang kalau kalian mau bandara gitu. Weight balance, mengurangi sekitar 20% beban daripada mungkin tas yang biasa yang nggak didesain secara khusus. Advanced storage design, reflective stripe. Oh, dia ada garis di bagian belakang tasnya yang sebetulnya kalau di tempat kalian lagi jalan di malam hari atau gelap gitu, itu bisa kasih cahaya reflektif yang membuat kalian jadi kelihatan oleh misal mobil di belakang gitu. Oke, ini website XD Design. Kayaknya itu aja sih di packagingnya. Kita coba buka. Jadi gampang banget bukanya, cuma begitu doang. Dan ya ini dia. Oke. Langsung kita keluarin. Ya, di dalam kardusnya udah nggak ada apa-apa. Gue suka kardus ini terus terang. Dari beberapa produk mungkin ya selain kardus kayak MacBook Pro atau iMac gitu ya. Ini kardus yang well felt juga, gue suka dia ada handle-nya. Oke, ini dia. Tasnya. Bisa kalian lihat. Nah, ini tasnya. Bisa kalian lihat ada branding XD Design di sini. Ini bagian luarnya ya, kita coba review tur bagian luarnya. Dia ada untuk strap kalau kalian pakai di koper. Di sini untuk kalian mau jadiin messenger bag juga bisa, ada dapat talinya. Begitu juga di sini. Di sini. Well, bukan messenger bag, kayaknya mesti yang ini sih. Ya. Yang ini kalau kalian mau jadiin backpack itu kalian pasang di sini. Ini lagi mode ini ya, luggage ya, briefcase ya. Ini ada label-labelnya. Dan sebetulnya not much happening di luarnya gitu. Jadi kayak memang ini tas anti theft. Jadi kalau kalian lihat luarnya memang nggak banyak yang bisa kalian lihat di sini. Ini handle untuk versi backpack. Terus di sini handle versi luggage, briefcase. Terus apa yang happening di luar lagi? Itu aja. Dan oke, ini quick access yang bisa kalian akses itu ada di sebelah kiri ya. Ini ada quick access yang kalian bisa akses di sebelah kiri. Dan untungnya dia nggak terlalu kecil banget. Ini ada kabel untuk kalian kalau mau pakai power bank. Itu bisa sambung dari dalam ke sini. Dan ini kalian bisa pakai untuk taruh handphone atau everything yang kalian mau gampang quick access. Seperti misalnya dompet. Itu bisa gampang kalian selipin di sini. Itu cukup muat sih kalau menurut gua. Dia ada, however, meskipun dia kecil begini, dia ada 2 slot lagi di dalam gitu loh. Misahin ada 2 slot lagi. Oke. Kalau kalian suka rapi, kalian mungkin masukinnya di slotnya, tapi gue kayaknya suka kayak just throw in gitu, lempar aja ke dalam. Tapi ini mungkin bisa kalian taruh something yang kayak, kalau handphone sih kayaknya nggak muat ya. Tapi something yang kecil-kecil itu gampang lah, bisa paspor mungkin gitu yang kalian butuh quick access, itu bisa di sini. That's it, itu aja sih yang di luarnya.
Dan ini bahannya kayak leather gitu, yang diklaim itu anti cut ya. Tapi gue nggak mau cobain. Dia ada logo XD Design di sini dan ini ada reflektifnya gitu, yang kalau kena cahaya. Dan ini bahannya kayak leather, bagus sih, very eksklusif, elegan gitu ya. Samping itu semuanya ini bahannya kayaknya very structured gitu ya, dia solid. Dia kayak memang udah di dalamnya ini ada something yang membuat dia shape-nya itu nggak berubah gitu loh, nggak kayak tas-tas lain yang mungkin harga ratusan ribu yang nggak ada structure-nya. Ini benar-benar solid dan dia nggak akan berubah dari bentuknya yang kayak begini gitu, baik isinya banyak ataupun sedikit, ataupun nggak ada isinya, no problem gitu. Nah, itu aja sih, memang nggak banyak yang terjadi di bagian luar. Kita akan coba lihat bagian dalamnya. Di sini gue meja agak berantakan, memang ada barang-barang yang sengaja gue mau coba masukin ke dalam sini. Ini kayak everyday carry gue, yang kira-kira kita akan coba lihat kira-kira masuk nggak ke tas ukuran ini gitu loh. Sletingnya memang terus terang nggak terlalu gampang dibuka, tapi memang ya ini anti theft backpack, what do you wish gitu loh. Kalian berharap apa? Ini ya, ternyata masih ada dapat ini di dalam. Dan ini dia, ini strap untuk messenger modenya gitu ya. Mau messenger bag itu pakai ini, dan kelihatan kalian bisa lihat ini kualitasnya sih bukan murahan ya. Dan dia kayak gampang banget untuk just strap in, bisa dipanjangin of course. Bahannya juga metal dan ini ada untuk biar agak nyaman di bahu. Kemungkinan gue nggak akan sering pakai ini karena sebetulnya model begini kalau dipakai untuk messenger bag itu agak kegedean, agak aneh. Dia bentuknya soal kaku. Oke, di dalamnya ada instruction yang kita mungkin nggak lihat. Dan ini dia. Ini adalah kabel yang ke dalam, kalian bisa taruh power bank misalnya. Ini gue ada power bank Xiaomi 10.000 mAh kalau nggak salah. Itu bisa kalian taruh di sini atau kalian masukin di sini. Itu bisa, atau kalian biarin aja di sini gitu. Tapi terus terang gue udah masuk generasi yang nggak suka kabel-kabelan begini, jadi kalau gue bisa cabut, gue mau cabut. Ntar gue coba kondisikan gitu, bahwa kalau nggak salah ini bisa dicabut juga sih. Karena gue lebih prefer pakai HP yang nggak cepet fast charging, tapi juga baterainya gede, nggak cepet habis. Itu lebih convenient dan kayak mengurangi beban gue yang mungkin beberapa 0, sekian kilogram ini. Oke, ada berapa slot ya yang di dalamnya? Tadi kan di luar ada 1 slot. Di sini kita bisa lihat ada 1 slot, 2, 3. Ini bisa macam untuk power bank, bisa macam untuk handphone, atau bisa macam untuk, di sini ada gambar ya handphone. Sini gambar mungkin kayak mouse kali ya. Ini kayak misalnya external hard drive. Atau jadi udah ada power bank, ada mouse, dan ada external hard drive di sini. Perkabelan di sini ada 1 slot bisa untuk kabel atau earphone gue rasa. Jadi bisa kayak begitu kalian taruhnya, atau kalau kalian model kayak mau gabungin semua kabel, ini ada adapter ya. Kalian bisa taruh di sini. Ini juga ada 1 slot yang cukup besar, yang kalian bisa lempar-lempar aja ke dalam. Dan ini juga gue nggak lihat kayak ada kantong khusus lagi, jadi kayak bisa dilempar ke dalam sini aja juga. Pulpen ini bisa kalian taruh di sebelah sini. Nah, ini dia nih agak aneh. Gimana gue selipin pulpennya? Gini ya berarti. Oke, kayak gitu. Terus ini ada gua untuk kayak lagi makan gitu, mau sambil lihat handphone gue biasa pakai ini. Ini bisa ditaruhin di sini juga lah. Oke. Terus ini juga untuk ngecas
bisa throw in ke dalam sini juga. Jadi gendut sih, gue harus akui. Dan kalau kalian nggak mau ini berantakan, kalian sebaiknya sih sleting. Nah, jadi gendut ya. Dan ini ada space di sini ya. Ini kayak gue bisa taruh, ini jaket Uniqlo gue, bisa gue taruh di sini aja. Ups, terus ini ada tumbler Starbucks yang bisa gue taruh di sini juga aja sepertinya. Mungkin gue akan keluarin kalau ini ya, charger laptop, gue taruh di luar sini aja. Kenapa gue buat begini? Karena gue pernah kejadiannya masa lalu itu dia kayak copot gitu di sini. Dan sleting. Dan ini dia. Bagian sini, dia sudah ada bagian yang lebih kecil dan bagian lebih besar. Tapi gue ngerasa, kalau saya katanya di sini laptop pun muat 13 in MacBook. Ya, MacBook 13 in muat. Dan kalau kalian punya laptop ukuran 15 in, di sini gue ada Huawei 15 in. Di sini sebetulnya muat juga. Dan di sini juga muat. Jadi kalian bisa kondisiin supaya mungkin misalnya kalian mau taruh di sini untuk dokumen, itu juga bisa. Oke. Sementara ini tablet bisa gue selipin di sini. Terus buku gue selipin di sini. Dan earphone. Wah, ini meja kelihatannya udah bersih sih. Jadi sebaiknya mungkin kalian ketika pack ini itu kayak bagian sininya ya. Ini bagian belakangnya kan. Jadi bagian sininya yang ditidurin karena dia yang lebih gede gitu naro-naro barang. Dan nah ini dia ada velcro locknya itu dan dia ada zipnya juga. Jadi kayak kalian mau bisa terbuka yang nggak sampai 180 derajat, nah ini jangan ditempel. Ya, ini adalah suka duka dari anti-theft backpack. Anti-theft backpack ya, inilah suka dukanya. Oke, berat, luar biasa. Karena isinya memang terlalu banyak sih. Berat sih. Ya, gue udah masukin sebagian besar barang-barang dan sepertinya earphone gue bisa masukin sini misalnya. Dan that's it. Masuk laptop 15 in dengan barang-barang, ada tumbler, ada power bank dan sebagainya, jaket. Very convenient dan kelihatan elegan. Dan mungkin sebetulnya gue nggak suggest untuk kalian bawa terlalu berat ya, karena ini sebetulnya bukan tas untuk beban. Jadi kayak plus minus ya. Harganya 1,5, ini untuk anti-theft, ini very well thought design gitu. 1,7, sorry. Di Tokopedia, ntar gue kasih linknya di bawah di deskripsi. Dan kalian sebaiknya mungkin harus filter barangnya, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu berat juga, gue rasa ini harusnya kurang nyaman sih. Kayak gue akan keluarin talinya ya, strap untuk backpacknya. Nah kalian bisa lihat, ini bahannya juga metal. Ini bisa kalian gampang strapnya di sini. Oke, memang sih dia ketika gue coba gotong-gotong memang rasanya berat banget. Tapi memang ketika udah masuk dia karena mungkin di pack rapi ke dalam ya. Rasanya terlalu berat sih. Dia nempel ke badan soalnya. Dan memang ketika kalian pakai tas begini sebetulnya kalian nggak berharap untuk banyak akses ini itu. Di sini ada slot untuk kartu flash, kalian bisa taruh di situ. Oke, apa yang gue suka dan mungkin gue kurang suka dari backpack ini ya, dia itu yang gue suka sih dia bisa, kalau kalian, oh ya ini dari sisi security gue suka dia dari security very well thought, karena sebetulnya dia ini ada, kalau kalian perhatiin di sini dia ada kayak kawat bajanya yang di dalam ini. Tujuannya supaya kalau kalian taruh ikat di kaki meja gitu, kayak ketika kalian lagi di cafe atau mungkin kalian terpaksa harus tinggalin laptop kalian di suatu tempat, kalian bisa ikat di somewhere yang
yang permanen. Jadi ini kan ada kunci locknya ini. Kalian bisa pakai ini untuk memastikan laptop kalian aman. Jadi kalian buka seperti itu. Ini bisa kalian pakai untuk kunci. Misalnya masukin 3 itu, dan ini langsung kalian kunci kodenya. Udah mestinya sih aman. Kalau orang mau maling pun dia mesti effort banget sih. Jadi kayak kalian dia bawa gunting baja gitu mungkin. Dan kelihatannya memang nggak akan mudah untuk bisa malingin barang ini. Tapi memang harus gue bilang masangnya kayak gue belum terbiasa, itu agak susah juga sih. Dia karena bentuknya seperti ini ya. Gue akan rasanya lebih sering pakai ini jadi backpack, dan ketika mau dijadiin sebagai briefcase, ini memang kalian sebagai masukinnya rapi. Nggak kayak asal lipat-lipat. Jadi kayak seperti ini. Terus kalian masukinnya lurus gitu. Supaya dia nggak ngebuntal di sini. Dan ya inilah XD Design briefcase luggage backpack dari Bobby Beast. Ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Yofi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.